Oke teman-teman, selamat siang, kembali lagi di channel saya Alex Budi Santoso. Kali ini saya muter-muter lagi mumpung libur kerja di daerah Pacitan, Bayan Arlohan Farm teman-teman, yang berada di, masih ikut Nawangan nggak nih? Bandar, Bandar. Kecamatan Bandar, Ikutan Bandar teman. Dusun Jambu, Dusun Jambu. Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Oh ya. Kabupaten Pacitan. Untuk nama Bapak sendiri, bila bisa diperkenalkan sama teman-teman. Saya Bapak Dadang Aryawan, Mm-mm. umur saya sekitar 39. 39. Iya. Oh, kalau boleh tahu, untuk berkecimpung di perkambingan ini udah berapa lama sih Pak? 2003. 2003, Iya. berarti udah lumayan lama Pak ya? Ya, jatuh bangun lah, Mas. Berjalannya 2003. waktu Pak ya? Dulu itu langsung di kambing etawa atau kambing apa dulu? Iya, kambing etawa, cuma jenis belum tahu yang bagus yang gimana. Pokoknya yang ada di lokasi sini itu yang bagus, yang kayak gitu, cuma gitu kan, belum masuk nasional kayak sekarang kan. Mm-mm. Kalau yang sekarang kan udah tahu kan yang dicari orang-orang Penghobi. penghobi itu gimana, yang dicari untuk breeding itu gimana kan gitu. Jadi sudah bisa membedakan kelas-kelasnya kan. Kalau sekarang, kalau dulu kan ya ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan asal kepala hitam. Kepala dulu juga punya kepala merah. Saya suka dari dulu kepala merah suka. Oh, kepala merah. Nah, kepala merah, kepala hitam. Dulu-dulu gitu. Mulai terjun di kambing seni kontes ini tahun berapa Pak? Sekitar 2011. 2011. Nah, 2011. Berarti 10 tahunan Pak ya? Iya. 10 tahun ya teman-teman. Untuk pertama kali beli kambing yang seni kontes itu dengan harga berapa Pak? Zaman dulu itu induan 11 juta. Pertama kali beli induan atau pejantan dulu? Induan kawinan dari sana. Terus pejantan juga 11 juta. Mm-mm. Gitu. Terus, ya itu untuk awal mulanya dari situ. Awal mula bibitnya dari induk tadi, satu induk tadi Pak? Enggak, cuma awal mula beli kambing seni itu harga segitu. Harga segitu? Terus berkembang ya, beli lagi yang harga sekian gitu. Gitu. Udah berapa kali menjuarai kontes-kontes untuk daerah, mungkin dari Pacitan dulu? Kalau Pacitan rata-rata mendominasi Mas. Mendominasi? Iya, kalau dari Pacitan. Tapi kalau dari nasional cuma beberapa. Masalahnya gini, saya itu kalau punya kambing yang bagus, enggak saya buat kontesan, intinya saya jual gitu. Oh berarti Jadi saya ini bukan pengkontes sebenarnya kan gitu. Oh. Cuma kalau kontes tingkat lokal itu kan cuma kita itu harus meramaikan, intinya kan begitu. Memberi motivasi ya kepada pemula ya. Gitu. Memperkenalkan kambing seni seperti ini kayak gitu ya Pak ya. Cuma kalau punya barang-barang yang bagus, biasa saya jual di luar daerah. Jadi menyediakan mereka-mereka yang suka kontes gitu. Kalau orang-orang Pacitan sendiri kan belum ada mereka yang suka kontes itu kan, sebenarnya kan belum ada. Mereka kebanyakan itu peternak kan, intinya kan gitu. Kalau untuk penjualan tertinggi untuk yang kriteria kontes itu angka tertinggi berapa Pak yang pernah dialami? Ya 35, 35. 35, 25, 20, Itu pejantan? 15. Pejantan betina? Betina. Oh, betina juga ada. Pejantan 15 Mas, kecil tapi umur belum ada 2 bulan. Oh berarti masih baby ya? Iya gitu. Jadi kalau zaman dulu itu 12,5 juta, 15 juta gitu, 10 juta, 7 juta. Itu rata-rata gitu. Sampai umur 2 bulanan, 3 bulan gitu, yang masuk kategori nasionalan. Kategori kontes Pak ya? Kontes nasional. Ya, kalau untuk lokalan ya biasa 3 juta sampai 5 juta itu. Ya. Untuk yang belum nasional ya? Untuk lokalan untuk biasanya. Lokalan biasa. Kalau
bisa ngasih contoh untuk kriteria yang kambing kontes itu seperti apa? Oh, itu biasanya ciri-ciri itu kepala itu pendek, nah, pendek. Terus dari kepala itu cembung. Oh, dari Nah, hidung, atas hidung itu. Model kepala itu bulat, setengah membentuk setengah lingkaran. Terus bagian di atas apa ini? Di atas hidung itu agak cembung, Nyondol. nyondol. Terus dagunya besar, nyatem gitu. Oh, berarti ke atas gini Pak ya? Jadi dagunya ini agak besar gini, yang bagus yang besar gini Mas. Nah, terus dari telinga itu gandul gitu. Jadi nggak berpongkol. Nggak berpongkol. Nggih. Cuma gandul gitu. Terus telinga itu lebar, tebal tapi lentur gitu. Terus simetris, halus. Bawah luar dalam simetris. Iya kalau bisa, tapi biasanya kalau cari yang gitu juga susah lah ya? intinya. Tapi biasanya kalau di kontesan kan cuma mengurangi nilai lah. Kalau nggak simetris kan cuma paling satu nilai pengurangan gitu kan. Untuk panjang telinga maksimal itu? Panjang telinga nggak ada maksimal Mas. Kan keserasian terkadang gini ya. Kepala itu kalau kepalanya itu agak pendek biasanya kan telinga itu kelihatan panjang. Biasanya di atas 33 yang kategori untuk nasionalan itu. Di atas 33 cm. Iya. Kalau yang lokalan kan biasanya 27, 28 gitu. Kalau untuk pola pakan untuk seni kontes itu seperti apa? Apakah sama untuk kambing-kambing yang biasa itu? Ya, enggak, biasanya ada tambahan apa? Makanan atau vitamin, apa perawatan itu pastinya berbeda. Untuk segi perawatannya keseharian ya mungkin apa pemandian, sering dimandikan kan gitu kalau perawatan. Terus dari bulu itu sering disisir. Itu hampir setiap hari. Ya enggak setiap hari, seminggu sekali ya gitu. 2 hari sekali, 3 hari sekali itu pasti gitu. Kalau untuk kontesan gitu biasanya. Terus itu kuku potong dirapikan, tanduk dirapikan kan gitu. Oh, berarti nggak dibiarin memanjang kayak itu nggak Pak ya? Berarti harus dirawat betul-betul Pak ya. Enggak. Mulai dari kuku, terus kuku, tanduk. Kalau untuk tanduk yang kriteria untuk kontes itu yang seperti apa? Yang apakah itu bagus semua sama? Enggak. Yang bagus yang besar Mas. Besar terus panjang tapi panjangnya membentuk gini. Oh, berarti melengkung ke arah telinga? Melengkung ke arah telinga tapi agak keluar sedikit gitu. Berarti nggak nancep ke ini Pak? Nggak tulang ya? Kalau menancap kan ya mengurangi nilai. Jadi memang dari segi tanduk sendiri nggak boleh dikatakan panjang, nggak boleh terlalu panjang sekali gitu juga nggak bagus. Mengurangi nilai gitu. Dari segi kuku itu juga harus sering dipotong. Kuku kaki kakinya itu ya. Kaki itu kan harus dipotong. Kalau nggak dipotong kan nanti lama-lama kaki itu agak bengkok. Oh, jadi kalau dibiarkan itu kaki bisa bengkok. Oh, bisa bengkok. Bisa bengkok. Karena biasanya kan kambing nggak biasa keluar dari kandang. Kukunya itu cepat panjang. Yeah. Kalau beda dengan kalau dibiarkan berlari-lari kan itu cepat tumpul. Nah, akhirnya kan bisa nggak terlalu panjang gitu. Kalau untuk kriteria yang betina itu apakah sama Pak atau ya ada perbedaan? Perbedaannya kalau semisal leher ya, kalau kepala hampir mirip tapi kalau jantan itu biasanya kepalanya yang dicari yang agak tebal, tapi kalau betina kan tipis gitu. Oh, pipi? Tipis. Nah, tipis. Jadi apakah harus nyadul gitu? Iya sama. Kalau kriteria nyatem terus
membentuk setengah lingkaran, kepala pendek, tengkorak pendek, telinga, ya sama itu. Cuma perbedaannya kalau jantan itu kepalanya tebal, kalau betina minta yang tipis gitu. Oh. Terus leher itu kalau jantan minta yang pendek, tapi kalau betina itu leher itu agak panjang gitu. Kalau untuk betina leher yang panjang. Yang panjang. Sama-sama berisi, bukan berarti kok terlalu kuru enggak. Isi ya gemuk, tapi panjang. Gitu, agak panjang. Kalau jantan mintanya yang pendek. Yang pendek, agak pendek kan kelihatan gagah gitu. Iya. Sangar gitu kan. Terus gelambir itu ya yang menggelambir yang panjang gitu. Lebar panjang gitu. Tebal. Gelambirnya kan ada yang tipis Mas, tapi ada yang kandel gitu. Kan, tapi yang bagus kan yang kandel. Untuk itu. Kalau untuk pola warna? Pola warna kebanyakan kepala hitam sampai sini. Dada Sampai kambing. Dada, atau mundur sedikit juga boleh. Kalau terlalu maju kan kurang bagus gitu. Itu rata-rata. Terus nanti pola warna di kaki itu yang serasi yang bagus. Itu. Terus biasanya kalau kambing mahal itu rewos belakang itu jangan hitam. Kalau yang rewos yang putih yang bagus. Oh, yang bagus itu yang putih. Ya, kalau ada yang hitam biasanya harganya juga beda. Oh. Gitu. Oh, berarti nilai plusnya itu yang warna putih, Pak ya? Jadi kepala hitam plong, terus kaki itu warnanya yang serasi ya. Semisal sini pakai sepatu kayak sepatu itu hitam, hitam. Gitu ya. Terus ini pakai deker. Kalau enggak ya enggak sekalian kan yang bagus kan gitu. Oh iya, berarti kalau enggak ada deker sekalian kayak gitu ya. Tapi kalau kaki polos putih semua gitu kan ya kurang bagus Mas. Itu kurang sangar. Terus kalau dari segi bulu, kalau betina itu minta yang tipis. Berarti enggak yang tebel. Enggak, kalau jantan itu yang tebel, terus bulunya itu yang besar, terus bergelombang. Jadi yang bergelombang sama yang lurus itu bagusan yang bergelombang. Gitu. Bergelombang panjang. Bergelombang panjang. Jadi nanti kalau diukur itu ibaratnya kalau ditarik sama-sama ditarik kan panjang yang bergelombang. Umpama rewos ya sama panjang, tapi kalau bergelombang sama lurus ya bagus yang bergelombang. Ya, yang bergelombang itu kalau diukur panjang-panjangan kan lebih panjang. Gitu. Kalau untuk ekor gimana? Betina sama jantan itu apakah sama kriterianya? Sama Mas. Kalau ekor yang super itu kan yang panjang besar terus melengkung ke atas gini. Berarti nggak nutup ke bawah ya Pak? Enggak, kalau yang ke bawah ya itu tadi walaupun di rumah itu panjang gini ya, tapi kalau masuk di kontesan. Kok melengkung ke bawah ngawet ya Jawane ngawet ngoten niku. Karena harga nilainya kan gimana kan? Jadi mau menilai bagus dari mana kan gitu. Gitu. Kalau untuk betina biasanya ada orang yang bilang itu putingnya itu harus 2. Apakah betul Pak itu? Iya, yang bagus kan 2 Mas. Kalau kebanyakan puting kan dilihat juga nggak bagus, nggak bagus. Terus biasanya nanti kalau sudah dewasa itu kan mengurangi pemandangan kan, keindahan kan. Cara nanti kalau 2 itu sama-sama besar gini kok keluar 3 kan, wah kan dilihat itu juga nggak enak gitu. Kalau yang puting 3 itu tadi kalau untuk kontes kan pasti nggak bagus kan Pak, nggak masuk kriteria kan? Iya, kalau untuk breeding? Kalau breeding nggak masalah. Nggak masalah. Tapi biasanya ya itu dari segi hasil susu biasanya agak kurang, tapi bukan berarti yang 3 itu hasil susunya sedikit juga nggak mesti gitu loh. Berarti tergantung perawatan juga Pak ya? Perawatan, makan, terus kapuran itu tempat penampungan susu itu. Tapi terkadang biasanya kalau putingnya itu ada 2, 3, 4 gitu, kapurannya kurang besar. Biasanya gitu.
Terus untuk tinggi maksimal untuk jantan itu yang Kalau seperti apa? jantan itu tinggi nggak ada mas, nggak ada maksimalnya. Jadi semakin besar semakin bagus kan. Jadi begini, kambing itu sebagus-bagusnya, tapi kalau posturnya kecil kan nggak jadi kambing mahal lah intinya gitu. Makanya kalau masuk kelas C, B, A itu kan juga postur pengaruh gitu. Pengaruh. Jadi kalau posturnya kecil, walaupun sebagus apapun nggak mungkin kan akan dipandang wah gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau semisal kelas C, tapi posturnya kok semisal jantan sudah mencapai 1 meter lebih, otomatis kan orang-orang itu banyak yang wah jumbo kan gitu. Iya. Gitu. Jadi postur itu ketika di kelas C, B, A itu pengaruh sekali. Gitu. Kalau untuk pola warna yang bagus kepala hitam itu tadi. Terus ada juga ini yang belum lama ini booming, ada yang kambing jerabang. Itu kambing apa sih, Pak? Kambing jerabang itu kan warna merah semua itu loh. Oh, ada perbedaan nggak pala merah sama jerabang itu? Kepala merah sama jerabang itu maksudnya jenis kambing Etawa gitu. Sama. Jadi kambing Etawa itu kan ada yang warnanya kepala hitam, ada yang kepalanya warnanya merah atau coklat itu, atau coklat sekalian, atau hitam sekalian kan ada gitu. Jadi itu nggak ada perbedaan kalau di segi warna itu nggak ada. Maksudnya itu bukan Etawa gitu, bukan. Kalau Etawa kita kan mendominasi kan dari telinga lebar terus melempit menghadap ke depan, itu kan simetris ya gitu. Ya enggak, kalau simetrinya itu sebenarnya tambahan mas. Oh tambahan. Jadi yang bikin mahal itu bukan karena simetris, lebar telinga. Oh yang bikin mahal itu lebar telinganya. Pasti gini, walaupun simetris tapi telinga itu kecil, panjang, kecil, simetris itu kalau orang-orang seni itu lebih pilih yang lebar, pangkal gandul kan gitu. Lebih pilih itu gitu. Kalau untuk kambing jerabang itu buat kontes itu masuk nggak Pak sih? Kalau jerabang itu setahu saya nggak masuk. Oh belum ada juga Pak ya? Kalau di sini belum. Karena gini, kalau jerabang itu biasanya tinggal panitia mas. Kalau panitia itu mengadakan khusus yang jerabang monggo kan itu tinggal panitianya toh. Oh tinggal panitia. Tapi kalau lenggara, Pak, ya? Tapi kalau di tingkat nasional belum ada. Kalau yang suka-suka warna-warna merah-merah itu kan kebanyakan daerah Tulungagung, Blitar itu ya Tulungagung, Blitar, terutama Tulungagung yang saya ketahui gitu. Ya yang lain juga suka mas, tapi belum terlalu kayak Tulungagung gitu loh. Belum terlalu booming gitu Pak ya. Iya. Jadi itu gimana ya? Ya memang kesenangan seseorang gitu, tapi belum mendunia lah gitu. Kalau masalah pola warna jerabang itu gitu. Kalau untuk di sini di kandang sini untuk kambing seninya ada berapa ekor Pak? Yang udah pernah juara berkali-kali gitu. Apakah ada yang paling spesial, yang paling sering ya itu? Saya kembalikan, saya bicara masalah tadi mas. Saya itu kan bukan pengkontes. Kalau pengkontes itu biasanya gini, punya bahan untuk kontesan itu biasanya dipertahankan ya. Walaupun ditawar berapa kan nggak dijual. Tapi kalau saya kan nggak. Kalau saya jual, intinya gitu. Jadi saya ini breeding, menghasilkan hasil kontes saya jual gitu. Penyedia penghobi gitu. Jadi saya bukan pengkontes, beda. Nah kalau pengkontes itu mereka terkadang nggak ternak mas, cuma cari bahan bagus untuk kontes, untuk senang-senang gitu. Tapi kalau saya kan enggak. Kalau saya cari
pejantan yang bisa mengeluarkan kontes, indukan yang bisa mengeluarkan kontes dijodohkan, siapa tahu keluar bahan-bahan kontesan gitu. Nah itu dia teman-teman, kita udah berbincang-bincang bersama Pak Dadang. Nanti kita liput kandangnya. Ada berapa kandang Pak? Ini sementara masih ada 3 kandang teman-teman. Kita lanjut ke video satunya. Jangan lupa panteng terus di channel saya ya. Kita sebentar lagi akan liput kandang yang 3 ya Pak. 3 kandang teman-teman.